Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 8. Hari ini kita pembelajaran melalui daring. Dan untuk kali ini yang akan saya bahas tentang materi bab keempat, yaitu tentang statistika. Apa saja yang akan kalian pelajari di materi ini? Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari apa itu pengertian dari statistika, kemudian tabel frekuensi dan frekuensi kumulatif atau FK, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan pemecahan matematika. Dan untuk hari ini yang akan bahas yaitu pengertian statistika. Apa itu pengertian statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta penarikan kesimpulan untuk mengambil suatu keputusan. Di statistika ini ada beberapa poin yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu data. Data adalah kumpulan-kumpulan fakta atau informasi atau keterangan yang diperlukan mengenai sesuatu, bentuknya jamak. Maksudnya bentuknya jamak ini berarti datanya itu banyak. Kemudian ada juga yang namanya datum. Datum itu adalah bagian dari data tersebut. Nah, sebagai contoh, Yudhistira akan meneliti hasil ulangan tengah semester 2 kelas 8 SMP Juara tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, yang namanya data itu adalah seluruh hasil ulangan tengah semester 2 dari kelas 8A sampai dengan 8G SMP Juara tahun pelajaran 2021-2022. Jadi seluruh hasil ulangannya. Jadi nilai-nilainya itu semuanya itu adalah namanya data. Nah, sedangkan datum itu adalah hasil ulangan tengah semester salah satu siswa kelas 8 SMP Juara. Contoh misalkan nilainya itu kan banyak ya, ada 60 sampai 100 di data semuanya, itu namanya data. Kemudian saya hanya mengambil satu nilai 70, itulah yang namanya datum. Nah, kemudian jenis data di sini ada dua, yaitu data kuantitatif, data yang berupa angka, dan data kualitatif, data yang berupa kata-kata. Jadi ya kalau yang kuantitatif berupa angka, misalnya tadi data nilai ujian. Kalau data yang kualitatif itu yang berupa kata-kata, misalkan data tentang hobi atau data pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Yang berikutnya selain data dan datum, dalam statistika itu ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu adalah kumpulan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian dari secara keseluruhannya. Itu namanya populasi. Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Sebagai contoh ilustrasinya adalah Hanin akan mengadakan penelitian tentang tinggi badan siswa kelas 8 SMP sekota Purworejo. Dari kalimat ini kita bisa mengambil contoh yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMP sekota Purworejo. Jadi seluruh datanya itu adalah namanya populasi. Kemudian mengambil sampelnya diambil sebanyak 10% siswa kelas 8 dari seluruh SMP sekota Purworejo secara acak. Jadi mengambil data dari populasi yang di atas tadi, tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja. Contoh yang lainnya, misalkan ada Selfie membuat segelas kopi panas untuk tamu. Sebelum dihidangkan, Selfie mengambil 1 sendok kopi tersebut untuk dicicipi apakah sudah manis atau belum. Nah, dari kalimat ini bisa diambil populasinya ada segelas kopi panas. Kemudian sampelnya adalah 1 sendok kopi. Jadi sampel di sini secara gampangnya adalah hanya sebagian dari populasinya. Demikianlah untuk penjelasan tentang pengertian statistika, data, datum, populasi, dan sampel. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.